Mereka didatangkan satu kaidah. Satu kaidah. Dalam perkara taklid buta ini dengan mengatakan, jangan protes, nanti kamu akan terusir. Jadi kalau diprotes, wes gagal kamu. Batal kamu. Nanti dengan bahasa-bahasa yang luar biasa, apa kamu suudon sama gurumu? Apa kamu kurang yakin dengan bimbingan gurumu? Dengan bimbingan gurumu. Jadi pertama kalau pengen berhasil, manut wes lah. Nanti kamu akan berhasil. Ditancapkan cengkraman supaya taklid. Supaya taklid. La ta'taridu ala ayyi syai'in yaqulu syaihu. Jangan protes atas segala sesuatu yang diucapkan oleh syekh. Syekh Panji Gumilang. Lah. Pokoknya kalau syekhnya ngomong apa saja, wes manut, manut. Ya, apapun yang diucapkan manut. Isma wa ati. Dengar dan taat. Wa iyyaka an taqula li syaihi limada antum ta'taqiduna kada wa limada taf'aluna kada. Hati-hati kamu berucap kepada syekh. Kenapa kalian meyakini seperti ini? Kenapa kalian meyakini seperti ini? Kenapa kalian melakukan seperti ini? Itu wah hati-hati. Kalimat kayak gitu itu alamat gagal lah. Alamat gagal. Pokoknya harus manut saja. Jamaah hormati, hadhihi jahiliyah tughrisu fi nusfusi juhal wal awam. Jahiliyah seperti ini ditanamkan dalam jiwa orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam. Walihada la yatafakkaruna fi haqqin wa la yatabarunahu. Wa la yatabaruna. Mereka itu enggak pernah memikirkan berkaitan dengan kebenaran. Enggak pernah merenungkan. Bener apa salah wis manut wae lah. Manut aja. Iya nanti salah ya kono sing blusuk ke wis ben. Kon minum racun ya manut. Ya. Sampai nanti dalam riwayat itu di medan perang. Kan panglima perang itu supaya diikuti. Diikuti. Ada yang nyuruh. Nyuruhnya enggak baik. Ya. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, kalau kalian ikuti kalian binasa. Kalian binasa. Ikut itu sebatas. Dalam perkara yang itu berkaitan dengan syariat. Kebenaran. Tapi kalau nggak sesuai dengan kebenaran, jangan. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan kepada murid, kepada orang yang belajar, kepada umat, sedikit-sedikit dalil. Sedikit-sedikit dalil. Jangankan sekelas tingkatannya nanti sampai sahabat. Di kalangan tabi'in. Di kalangan ulama-ulama sebelumnya. Itu pernah kita angkat itu kisahnya Husain bin Abdurrahman. Ketika beliau malam hari kesengat kala jengking minta ruqyah. Cari tukang ruqyah. Ini Sa'id bin Jubair tanya, "Wa ma hamalaka ala dalika?" Apa yang membawamu kepada itu? Menunjukkan perhatian kepada dalil itu merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bukan taklid. Bukan taklid. Dalil mundi kok kesengat kala jengking itu minta orang untuk diruqyah. Dibawakan hadis, dibawakan hadis. Senantiasa dengan dalil. Sekelas sahabat. Banyak itu riwayat sahabat. Ketika menyampaikan sesuatu ditanya. Itu sami tahu min Rasulillah SAW au min indik. Kamu dengar dari Rasul atau dari dirimu? Ya, atau dari dirimu. Sampai ada yang mengatakan bumi mana yang aku pijak. Langit mana yang menaungiku. Kalau aku sampai berbicara. Bukan dari Rasulullah SAW. Saudara yang saya hormati. Ini. Jadi ditancapkan prinsip taklid itu kepada kalangan orang-orang awam. Kepada kalangan orang-orang awam. Tidak berpikir berkaitan dengan kebenaran, tidak merenungkan. Walihada bada al-musannifu rahimahullah ta'ala bitanbih ala hadil jahiliyah. Karena itulah penyusun mengawali dengan mengingatkan jahiliyah ini. Hatta yahdarul muslimu alla yakuna ala hadil jahiliyah. Supaya nanti muslim itu waspada. Jangan sampai berada dalam jahiliyah yang seperti ini. Itu diingatkan, hati-hati. Kan di awal-awal, masalah yang keempat. Masih masalah awal. Itu diingatkan, hati-hati. Jangan taklid. Jangan membebek. Jangan membabi buta. Ya, kalau bahasa, taklid itu membabi buta. Saya pernah kasih contoh, babi itu kan menggoknya angel. Jadi, wes lurus nih. Makanya kalau numpak motor menggok-menggok, numpak motor nyeleng. Ya, itu seperti itu. Jamaah hormati, itu supaya seorang muslim waspada. Waspada.
Yan bagi ayatabayyanal haqqa wa an yatabassara. Maka wajib seharusnya seorang muslim itu jelas kebenaran, diteliti, dilihat. Dilihat, ini kebenaran. Iya. Ini, wah nggak ada dalilnya itu. Nggak usah. Ini supaya kebenaran itu menjadi jelas, supaya betul-betul dilihat, diteliti. Wal haqqu ahaqqu an yutaba'a. Kebenaran itu yang lebih layak untuk diikuti. Kalau sesuatu itu benar, itu yang layak diikuti. Walaupun yang ngomong misalkan cah cilik. Walaupun yang ngomong itu orang kafir. Kalau dalam hadis Nabi SAW, ada orang Yahudi mengkritik kaum muslimin. Kalian kaum muslimin juga musyrik. Apa musyriknya? Kalian ucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Rasul SAW ketika kaum muslimin dikritik oleh orang kafir seperti itu, Nabi SAW terima itu. Ya, terima dengan mengatakan jangan berucap Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ucapkan Masya Allah wahdah. Yang ngomong orang kafir. Ketika orang kafir itu menggambarkan tentang sifat Allah. Langit dan bumi dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala, Rasul tertawa itu. Karena apa yang disampaikan itu kebenaran. Yang disampaikan itu kebenaran. Jadi kebenaran itu harus diikuti. Harus diikuti. Diikuti lebih layak untuk diikuti. Hatta lau madoyat alal batil. Lau madoyta alal batil. Sitina sanatan. Sabaina sanatan. Thumma tabayana li. Thumma tubayyin lil haq. La ghadadah. Arruju'u ilal haqi khairan minat tamadi fil batil. Sampai kalau seseorang itu bersama kebatilan 6 tahun. 6 tahun ini, gak sembarangan ini. Bukan hanya sehari 2 hari. Pendapat kaya ngono kuwi piro? Kamu pegangi. Iki 6 tahun saya punya pendapat seperti ini. 6 tahun atau 60 tahun. Kalau 60 tahun punya pendapat yang batil. Padahal orang belajar taruhlah mungkin usia 10 tahun atau 15 tahun dipagangi, berarti 75 tahun membenggangi satu pendapat yang keliru. Kemudian diterangkan kepada kita kebenaran. Diterangkan kepada kita kebenaran bukan kerendahan seseorang kembali kepada kebenaran. Itu lebih baik daripada terus-menerus di atas kebatilan. Kan kadang orang gengsi. Wah, saya sudah terlanjur teriak ke sana kemari. Pendapat saya itu A. Setelah seiring berlalunya waktu, tahu ternyatanya salah. Ternyata yang salah. Wah, jiglok no martabat saya no. Kemarin pendapat A, kok sekarang B, dianggap mencela-mencela no. Saudara yang saya hormati, kalau seorang muslim yang tidak taklid, seorang muslim yang berpegang dengan kebenaran, ya wis. Saya mohon maaf, 60 tahun yang lalu pendapat saya keliru. Mulai saat ini saya cabut. Bukan aib itu. Bukan ghabah, bukan kerendahan, bukan kehinaan, bukan mengurangi martabat. Bukan mengurangi martabat. Tapi kalau orang enggak. Kadang di atas kebatilan itu begitu lamanya di atas kebatilan diingatkan, wis sisan kadung. Lah wong kalau kadung donya misalkan, klambine teles, nyemplung sisan, adus renang, itu nanti bisa dijemur. Bisa dijemur. Tapi kalau kadung sesat nyemplung neraka, wis ben biablas ke sisan ning jahanam sisan, gitu. Lah itu namanya kan orang enggak berakal. Namanya orang enggak berakal. Kalau di dunia, saudara yang saya hormati, silahkan. Silahkan. Kadung ini. Ya, masuk warung makan, tahu-tahu panganan larang-larang sisan. Ya. Wis pol-pol ke sisan ini. Muangan pol sisan ini. Sisan lentek akeh. Ya, tapi nanti setelah itu kan bisa ditutup ya. Bisa ditutup. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, ucapan Syekh. Anna dinahum mabniyun ala usulin. A'dhamu wa taklid. Fahuwal qaidatul kubra li jami'il kufar awalihim wa akhirihim. Agama mereka itu dibangun di atas pondasi-pondasi paling besarnya taklid. Ini kaidah yang besar untuk seluruh agama kekafiran. Awal sampai akhir itu mereka membangun agamanya di atas taklid. Kata Syekh, wan tambih liqaulihi al-qaidatul kubra. Waspada ini. Coba waspadai. Sampai saya katakan kaidah yang paling besar yang mereka bangun di atasnya agama-agama mereka. Agama-agama mereka. Kemudian juga dibawakan ayat wa idza qila lahum, hei musyrik kafir, kalau dikatakan kepada mereka
Ittabi'u ma anzalallah. Ikuti apa yang Allah turunkan. Dengan apa mereka berhujah? Mereka berhujah tidak menerima apa yang Allah turunkan itu adalah bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak moyang kami. Sudah, kalau dari bapak moyang kami sudah ada, sudah kami manut. Sudah kami manut. Saudara yang saya hormati, disebutkan mayadulu ala butlani dalika. Walaupun apa yang ada dalam bapak moyang mereka itu kesalahan, tapi tetap manut, taklid buta. Awalau kana syaitanu yada'uhum ila adabi sa'ir. Muhammad, coba sampaikan. Apakah jikalau syaitan itu menyeru bapak-bapak mereka ke neraka sa'ir, kalian juga tetap manut? Kalian juga tetap manut? Ya, pertanyaan saudara yang saya hormati, itu tidak butuh jawaban. Mosok diajak ke neraka, tetap manut. Tetap manut. Ya, ila sa'ir wa ila nar aidon tamsuna, kalian tetap berjalan. Bahasa kita waras apa ora? Waras apa enggak? Lah kalau perkara yang jelas-jelas mengajak ke neraka, masa seperti itu. Ara'aitum syahson law kana abahu yamsi amamahu ila fufratin sahiqatin hal yaqmidu ainaihi wa yamsi wara'ahu wa yulqin nafsahu fil hufrah. Ini pertanyaan ini kata Syekh. Coba sekarang perhatikan oleh kalian. Kalau ada seseorang, bapaknya itu berjalan di depannya menuju jurang yang membinasakan. Tadi melaku gitu, ngarep itu jurang. Jurangnya itu jurang yang membinasakan. Ya, pertanyaannya, apakah menutup dua mata? Apakah si anak itu merem? Wis manut wae lah. Engko nyemplung jurang es ben rapopo. Apa begitu? Tetap berjalan di belakangnya, kemudian dia lemparkan dirinya ke dalam jurang? Ataukah dia berkata li abihi, idza kana amamahu intambe hadi hufrah. Apakah dia berkata ketika bapaknya itu di depannya, kemudian bapak-bapak waspada. Itu di depan itu ada lubang kebinasaan yang membawa kepada kehancuran. Latam difiha, jangan jalan terus ke situ. Jangan jalan terus ke situ. Kalau anak sing waras, itu ngandani, Pak, bahaya loh itu. Wong jangankan kok jurang yang membawa kepada kebinasaan. Wong di depan ada kotoran ayam. Kotoran ayam, Pak yang melaku. Arep ngidak, Pak, telep pitik loh. Itu kalau anak waras gitu itu, bukan wis ben tidak, ben. Begitu Pak pincang-pincang itu, Pak pincang. Ya. Kan kotoran ayam itu bikin kaki pincang ya. Jamaah saya hormati, kalau orang berakal nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin seperti itu. Kalau orang berakal yamna'u walidahu amma huwa fi nafsi mumtani. Orang tua itu atau anak itu nanti akan menghalangi ya kalau dirinya itu memang sesuatu yang tidak layak. Orang tuanya dia akan cegah. Jangan. Walakin haula'i wal iyadu billah. Tapi mereka ini orang jahiliyah itu wal iyadu billah taklidu a'ma. Mereka taklid buta. Wa indahum anafah min ayahrujal wahidu minhum in andini abaihi. Dan mereka itu ada keyakinan pokoknya moh lah. Gak suka keluar salah satu dari mereka dari agama bapak moyangnya. Terus diwarisi. Jadi kalau ada orang meninggalkan tradisi budaya, sudah. Saudara yang saya hormati, mereka berusaha untuk menahan. Kayak di masa sekarang kan begitu. Di masa sekarang, saya kemarin dapat kiriman perayaan 17 Agustus di daerah mana itu. Pokoknya budaya masyarakat situ, sing lanang itu ora klamben. Jadi cuma di bagian tertentu itu kok kandul-kandul itu. Ya. Seperti itu. Itu perayaan nganggo kayak gitu itu. Enggak isin itu. Dan itu dianggap wah ini NKRI sak mati nih katanya. Sampai seperti itu. Lah kalau budaya kayak gitu, mosok dianggap baik? Belum lagi perkara akidah. Kalau coba orang waras lihat orang tidak pakai pakaian. Jadi kalau dari belakang itu wes wetok kabeh. Kalau dari depan kan masih ada aksesoris, bulu-bulu macam-macam itu. Saudara yang saya hormati, masa kayak gitu wes pokoknya manut wae, begitu. Waliyadzubillah itu satu perkara yang mengantarkan kepada kerusakan. Hatta ana ba'dahum
qad arafa anna dina Muhammadin sallallahu huwa dinus sahih. Sampai sebagian mereka itu tahu agama Muhammad itu agama yang benar. Tapi lam yufarriq huli ajli hadat taklidul a'ma. Mereka tidak akan meninggalkan karena sebab taklid buta. Wis kepati-pati tenan, moh-moh tenan itu. Ya, walaupun benar. Sekarang mana buktinya coba? Mana buktinya? Kalau sudah mengetahui kebenaran tapi nggak mau ikut. Wa tabiru huna bikisoti Abi Thalib. Amin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ambil pelajaran di sini. Tentang kisah Abu Thalib. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib itu tahu risalah yang dibawa keponakannya itu kebenaran. Makanya mati-matian membela. Harta, jiwa, kehormatan. Luar biasa itu. Untuk membela sang paman. Ya, untuk membela keponakan. Sang paman yang mencurahkan semuanya untuk membela keponakan. Tahu kebenaran. Tapi lama hadaratul wafah. Dahala alai nabi wa ingdahu Abu Jahal. Ya. Ketika dalam kondisi sakit keras. Yang sakit keras ini membawa meninggalnya Abu Thalib. Rasul masuk itu. Di situ ada Abu Thalib. Sama satunya lagi itu Abdullah bin Abi Umayyah. Dua tokoh pentolan kafir. Nabi sendiri. Ketika Nabi sampai di hadapan sang paman mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Satu kata yang saya akan berhujah untukmu dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib, kamu benci ya dengan milahnya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib, karena memang bangsa Arab ketika itu termasuk nasab tinggi itu, ya Abdul Muthalib terus ke atas. Kamu nggak suka ya? Perhatikan ini, saking taklidnya buta kepada bapak moyang. Kepada bapak moyang. Nabi SAW mengulangi lagi. Keduanya juga mengulangi lagi. Akhir kalimatnya Abu Thalib itu di atas agama Abdul Muthalib. Saudara yang saya hormati, kalah itu? Kalah. Dari kisah itu menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat banyak. Pertama, bahaya taklid buta. Bahaya taklid buta. Kalau orang taklid buta, pintu hidayah tertutup. Pintu hidayah tertutup. Dan ini ada di kalangan kaum muslimin, sudah. Kalau taklid dengan golongan, dengan kelompok, sudah. Pokoknya ketika datang kepada dia, nggak pernah dipertimbangkan, nggak pernah dia pikir, nggak pernah dia lihat, nggak pernah dia teliti. Ini hak apa batil. Pokoknya golongan kelompoknya, pasti itu. Walaupun dalil kuat, nggak mau itu, dia tinggalkan. Saya pernah kok, dulu kedatangan tamu, dia termasuk salah satu tokoh di ormas besar. Dia ngajak diskusi, siap. Tapi saya katakan nggak boleh pakai emosi. Kedua, dengan dalil. Dengan dalil, mau. Disampaikan seperti ini, saya terangkan prinsip kamu dalam perkara ini seperti ini. Ini dengan hadis ini gimana? Dia akui. Sekian poin yang dia berada di atasnya di ormas itu, diakui salah. Tapi saya tanya, kenapa nggak keluar dari situ? Kenapa nggak mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman salaf? Ya, jawaban dia, saya di situ, tapi saya longgar kemana-mana. Podo ya. Nggak mau tetap keluar, karena taklid buta. Perhatikan, bahaya taklid buta sampai mengantarkan su'ul khatimah. Kisah Abu Thalib, pelajaran tambahannya, kalau orang kafir, kondisi sakit keras, kita datang menjenguk, itu menawarkan Islam. Makanya Nabi mengatakan, kul la ilaha illallah. Bukan ditalkin, tapi ucapkan. Berarti kalau orang kafir, itu ditawari masuk Islam. Tapi kalau orang muslim, ditalkin. Ditalkin. Pelajaran tambahannya, dampak buruk teman yang jelek. Makanya seseorang itu, falyandur ahadukum man yuhalil. Hendaknya setiap kita itu memperhatikan siapa teman dekatnya. Jadi seseorang itu kan pernah kita sampaikan, pernah kita baca. Kalau cocok, bersatu. Kalau kecocokan itu lebih, cinta. Kalau cinta itu lebih, khullah. Tingkatannya sudah kekasih. Jadi kalau cocok, mesti bersatu. Setelah cocok itu lebih
lebih bahasanya apa? Mosok intim bahasanya. Lebih kecocokannya lebih dekat lagi itu cinta. Lebih dekat lagi kekasih. Kalau seseorang teman akrab itu pilih yang baik. Abu Thalib begitu mau la ilaha illallah dibisiki sama dua temannya. Abu Jahal, konconnya Abu Jahal. Abu Jahal. Bapak ibu bodoh ya. Saudara yang saya hormati, koncone Abdullah bin Abi Umayyah. Rusak itu akhirnya. Itu rusak akhirnya. Sampai akhirnya Nabi SAW begitu di atas agama Abdul Muthalib. Karena jasa beliau kepada perjuangan Islam itu besar. Apa kata Nabi? La astaghfiranna laka malam unha anhu. Saya akan mintakan ampun kepada Allah untukmu. Selama tidak dilarang. Selama tidak dilarang. Saya akan mintakan ampun. Saudara yang saya hormati. Tapi turun ayat. Maka nalin nabi. Walladina amanu. Ayyastaghfiru lil musyrikin. Walau kanu uli kurba. Mimba di mata bayana lahum annahum ashabul jahim. Gak sepantasnya bagi nabi. Dan orang yang beriman. Memohonkan ampun orang musyrik. Walaupun mereka itu kerabat dekat. Walaupun kerabat dekat nggak layak. Tidak layak. Ya. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Sudah nggak boleh. Makanya saudara yang saya hormati, kalau orang kafir termasuk yang tidak diperbolehkan memohonkan ampun. Memohonkan ampun. Jadi kalau orang kafir mati gimana ya? Biasa. Itu kisahnya Abu Thalib ketika meninggal. Rasul dihabari oleh Ali bin Abi Thalib. Ya Rasul, mata Abu Thalib. Abu Thalib meninggal. Maka kata Rasul, itafawara. Sudah pergi sana kubur. Kubur. Gak ada, wah duka mendalam. Ya, hujan air mata. Gak ada itu. Karena orang kafir. Apalagi kok sampai, ya Allah ampuni dia. Tempatkan dia pada tempat yang indah di sisimu. Orang kafir kok. Orang kafir itu gak mungkin mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang saya hormati, ini gak sepantasnya bagi Nabi dan orang yang beriman. Turun ayat innaka latahdi man ahbabta. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sangat ingin dia mendapatkan hidayah. Pintu hidayah itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu. Makanya hidayah menjadi dua. Irsyad wal bayan. Yang keduanya taufik. Hidayah irsyad wal bayan. Bimbingan pengarahan Nabi punya. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu menunjuki jalan yang lurus. Tapi dengan bimbingan pengarahan. Tapi kalau hidayah itu taufik. Membuka pintu hati. Gak mampu. Nabi kita Muhammad. Pamannya. Gak bisa. Siapa contoh yang lain lagi? Contoh yang lain misalkan Nabi Nuh. Anaknya gak bisa. Nabi Ibrahim. Bapaknya gak bisa. Nabi Lot. Istrinya gak bisa. Terbukanya pintu hidayah itu mutlak kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saudara yang saya hormati, di atas milah Abdul Muthalib. Ini apa yang diucapkan oleh Abu Thalib. Li'anna hadha aslun kabirun mutamakkinun fin nufus. Karena ini jadi taklid buta kepada bapak moyang itu merupakan pondasi yang besar. Kokoh menancap di jiwa. Kokoh menancap di jiwa. Ya sudah seperti itu. Pokoknya mati urip derek ini. Sudah mati urip derek ini. Gak dipandang itu benar atau salah. Pokoknya sudah manut. Saudara yang saya hormati, ini berbahaya sekali. Ya, semisal apa? Qala Allah tamama idza qulta lil muslim. Qala Allah ta'ala yu'addimul Qur'ana ta'diman balighan. Yaqulu laisa kalimatan ma'a qala Allah. Sebagaimana seorang muslim. Seorang muslim itu kalau disebutkan ucapan qala Allah. Qala Allah. Kalau kamu katakan kepada seorang muslim qala Allah, yu'addimul Qur'an, dia akan agungkan Quran dengan pengagungan yang mendalam. Karena enggak ada kalimat yang bisa menandingi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok yang sangat besar, ya tabiru indahum. Yang teranggap sekali di sisi mereka. Saudara yang saya hormati, karenanya ketika diingatkan terhadap pokok yang besar ini, bukan selainnya. Ya, dia mengucapkan ala millati Abdul Muthalib. Jawabannya enggak. Hayo la ilaha illallah. Paman, la ilaha illallah. Enggak. Jawaban terakhirnya di atas milah Abdul Muthalib. Taklid. Ya, alladzi nahnu alaihi aba wal ajdad.
Taklid dengan apa yang kita berada di atasnya. Bapak moyang dan kakek-kakek. Mana taharraku anhu kida amilatin. Wes, pokoknya sudahlah. Kami tidak akan bergeser. Walaupun hanya sak jentik. Walaupun hanya siti lah. Orang katakan, sama ini. Enggak. Enggak akan bergeser. Ya sudah, pokoknya taklid sepenuhnya. Geser siti. Bu, kamu ngewai siti. Enggak. Ucapannya adalah, ya ketika diseru la ilaha illallah. Tetap tidak mau. Tetap tidak mau. Saudara yang saya hormati, wal iyadzubillah, akhirnya mati di atas milah Abdul Muthalib. Nabi kita sedih. Nabi kita sedih. Bentuk kesedihannya, aku akan mohonkan ampun kepada Allah selama tidak dilarang. Allah turunkan ayat, enggak sepantasnya bagi Nabi. Allah turunkan ayat hiburan. Kamu enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sangat ingin untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, ini hujah yang berlalu kepada ahlus syirik paling besarnya. Jadi hujah mereka, jadi termasuk pondasi mereka yang paling besar yang mereka bangun di atas agama dan akidah mereka, taklid buta. Taklid buta. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya kita lanjut. Nanti saya akan memberikan contoh tentang seseorang itu harusnya berpikir jernih, merenung. Jadi bukan membebek. Berpikir jernih, merenung, bukan membebek. Nanti dikasih contoh tentang hadisnya ini. Ya, sahabat Dimat. Dimat ini luar biasa ini. Ya, nanti akan kita baca insyaallah. Demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.